datang di gereja itu ternyata banyak ragamnya, banyak polanya. Dan kita mulai, kalau kita bagian dari beberapa orang yang saat ini datang di gereja dengan cara-cara yang salah, kalau sampai itu ada dalam hati kita, mulai kita singkirkan. Yang pertama, kalau saya amati, banyak sekali orang datang ke gereja itu cuman karena alasan bahwa hari Minggu nggak ada acara, hari Minggu datang di gereja, nanti pulang gereja bisa bersama-sama pergi sama keluarga untuk melakukan sebuah acara, yaitu apa? Biasanya orang kalau pulang gereja makan-makan atau apa. Jadi senangnya ke gereja itu karena nanti setelah pulang gereja akan keluar, ya, bersama dengan keluarga, bisa bersama-sama kumpulnya di gereja, keluarnya dari gereja. Cuman itu aja. Atau datang di gereja, ya suasananya gereja baik, enak, senang, puji-pujiannya dia senang. Cuman itu aja. Tapi nggak mau tahu siapa itu Tuhan, nggak mau mengerti siapa itu Tuhan. Jadi setiap datang ke gereja ya cuman seperti itu aja. Tapi ada juga yang lebih maju lagi. Kenapa kamu ke gereja? Ya kalau saya nggak ke gereja, saya nggak ketemu Tuhan. Bagaimana kalau nanti saya ada masalah, toko saya sepi, saya ada persoalan, saya berdoa sama siapa kalau nggak berdoa sama Tuhan Yesus? Jadi dia datang ke gereja tujuannya cuma satu, supaya dia aman. Dia berdoa untuk mengetahui siapa itu Tuhan. Yaitu dia tidak mau tahu. Dengan cara bagaimana kok kita bisa dia tidak mau tahu? Pada waktu firman Tuhan disiarkan, pada waktu firman Tuhan diberitakan, dia tidak mau mendengarkan dengan serius, tidak mau mengamati, tidak mau meneliti dengan benar. Yang penting dia datang di gereja. Dan yang lebih maju lagi mungkin setelah meneliti dengan baik, ya mungkin pandangannya cuman aku setia sama gereja karena pekerja-pekerja gereja, gembalanya begitu baik sama dia. Jadi dia kalau tidak ke gereja tidak enak. Jadi setianya karena datangnya karena ya gembalanya baik, jemaatnya baik, suka jadi satu kelompok. Tapi untuk urusan siapa itu Tuhan, kenal Tuhan yang benar itu bagaimana, itu dia tidak mau tahu. Orang-orang yang seperti gini ini bisa terjadi sampai puluhan tahun, bahkan sampai bisa melayani, tetapi pandangannya kepada Tuhan tidak betul. Dan ini banyak sekali terjadi. Kenapa saya ngomong banyak sekali terjadi? Pada waktu saya dialog dengan mereka, saya tanyakan beberapa hal tentang siapa itu Allah yang disembah. Dia tidak ngerti. Allah itu kenapa kok datang di dunia sebagai manusia? Allah itu kenapa kok menciptakan manusia? Tujuannya penciptaan itu apa? Dia tidak tahu. Kenapa Allah itu kok melakukan ini? Kenapa kok ada bencana? Kenapa kok seperti ini? Wah, jawabnya simpang siur. Dan kalau orang yang seperti itu, makna ke gereja, bergereja itu apa? Kenapa Yesus turun ke dunia? Kenapa ada orang yang diselamatkan? Kenapa kok tidak ada? Kok juga ada orang yang tidak diselamatkan? Dia tidak mau tahu. Hal yang seperti gini, keselamatan itu datangnya hanya melalui Kristus. Kenapa kok seperti itu? Kok bisa? Dia bingung. Pakai ilmu cuma pokoknya. Padahal hal yang seperti gini itu adalah berita sukacita, betul ya? Satu hal yang harus kita tahu, kenapa kita semangat, makin semangat di dalam Tuhan? Karena kita makin tahu siapa itu Tuhan dalam hidup kita, kita makin cinta sama Dia. Benar gak? Kalau kita tidak mau dengar Tuhan, kalau kita nggak mau tahu siapa itu Tuhan, kita datang ke gereja, kita duduk langsung kita ngantuk. Karena kita tidak mau tahu siapa itu Tuhan. Tapi kalau kita mau siapa itu Tuhan, wah, saya mengamati pada waktu saya melihat sebuah cerita film serian gitu ya di TV. Kalau ceritanya itu menarik saya dan membuat saya senang. Dulu sampai jam 2 sampai jam 3 pagi itu saya ngotot lihat dari sang ngantuk. Karena apa? Ada satu keinginan kepingin tahu toh endingnya kayak apa, serian tidak selesai sampai jam 3, sampai mata itu rasanya mau tutup, tapi kita tidak mau karena kita semangat.
Tapi coba kalau kita tidak mau lihat sebuah film ya, ceritanya itu kayak apa. Jangankan untuk sampai jam 3, baru lihat kayak Cik Bingbing itu kalau saya ajak lihat film. Baru duduk kena AC. Dijak ngomong lagi kuacinya masih di mulut tapi orangnya sudah tidur. Karena hatinya tidak untuk Tuhan. Ya, banyak orang yang kayak gitu. Seberat kayak apapun coba kita latih. Kalau kita mencintai, saya itu dulu kerja mulai buka toko jam 7 kurang saya sudah buka di toko, saya sudah standby di toko sampai kerja itu sampai sekitar jam setengah 8, jam 9. Pulang kerja itu bukan mampir ke rumahnya Cik Bingbing yang pasti jadi pacar saya. Itu tidak pernah ngomong saya capek ngantuk, di sana itu tetap semangat. Karena apa? Kepingin ketemu sama Cik Bingbing. Kan kayak gitu. Ya. Jadi ini sekilas ini ingin saya memberitahu. Dan yang ingin saya sampaikan hari ini tentang ditegur. Nah, ini penting sekali. Ditegur. Ya, judul firman saya ditegur. Manusia itu paling nggak senang ditegur, bener nggak? Siapa yang di sini paling senang ditegur? Tangannya diangkat. Manusia semua nggak senang ditegur. Karena ditegur paling nggak disuka sama orang. Kenapa nggak disuka? Sebab ditegur itu identik dengan disalahkan. Ya, identik dengan disalahkan. Karena ditegur itu identik dengan disalahkan dan semua orang nggak mau disalahkan. Dan sifat nggak mau ditegur ini terjadi sejak kapan? Sejak kita masih kecil. Di dalam jiwa kita, emosi kita nggak suka ditegur. Dan kita paling seneng apa? Kalau dipuji. Lawannya ditegur itu dipuji, bener gak? Kalau ditegur itu rasanya, waduh, rasanya kayak apa gitu, bener gak? Jadi di sebuah perusahaan pun semua orang nggak suka ditegur. Supaya menghindari ditegur apa? Berusaha untuk bukan ditegur tapi berusaha untuk menjadi seorang yang bisa menegur, betul dah? Kalau bisa menegur itu harus bagaimana? Jabatannya harus tinggi, bener gak? Jabatannya makin tinggi, yang negur kan gak mungkin ditegur sama pegawai yang rendah. Jadi manusia semua itu berusaha untuk menjadi sebuah jabatan yang tinggi supaya bisa menegur dan tidak ditegur, betul gak? Apalagi jiwa kita sejak kecil kita adalah dalam sebuah keluarga yang papa mamanya itu suka negur terus tetapi tidak memberikan maksud daripada tegurannya. Jadi ditegur terus sejak kecil itu ditegur terus, anak itu ini salah, itu salah, ini salah, itu salah, sejak kecil digitukan terus. Akhirnya tumbuh dewasa dia anti ditegur. Kalau ditegur itu dia salah kayak apapun juga dia pasti membalas dengan pikirannya sendiri, dia ngomong kayak apa? Ini aku orangnya, ya kayak gini ini. Aku gak bisa berubah dan gak mau berubah. Jadi aku gak bisa ditegur. Ada orang yang kayak gitu. Dan saya alami orang ini. Di perusahaan saya, ada salah seorang pegawai yang seperti itu. Sudah jelas salah, sudah jelas gak betul. Ditegur sama saya. Pocok-pocoknya ngomongnya apa? Gak bisa Pak, aku memang orangnya kayak gini. Gak mau berubah dan tidak mau berubah. Ya, masalah ditegur ini saya rasa penting sekali. Kenapa penting sekali? Saya beberapa waktu ini saya mulai berpikir menyampaikan firman Tuhan, memberikan eksposisi, saya mengajar eksposisi kayak ngajar apa semuanya. Ya, memang itu penting. Kita mengerti tentang hermeneutik, mengerti tentang doktrin, mengerti apa itu penting sekali untuk melengkapi kita semua. Tetapi tiba waktunya kita mulai menerapkan di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Kalau pengetahuan-pengetahuan seperti itu aja ada dalam kehidupan kita, tapi tidak kita terapkan di dalam kehidupan kita, tidak ada satu perubahan. Itu hanya seperti apa? Pengetahuan. Seperti sebuah ilmu matematika, sebuah ilmu tentang apa-apa seperti itu toh. Karena apa? Tidak bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya amati seperti itu. Karena apa? Ada orang, salah satu teman saya,
Waduh, dia doktrinnya luar biasa sekali, apalagi doktrin Allah. Dia nulis buku itu semua kitab di Alkitab ini mungkin sudah dia tulis dan dia sudah bereksposisi semuanya. Tapi gaya hidupnya, aku nggak mau berubah dan tidak pernah berubah. Pengetahuannya luar biasa loh, hebat luar biasa. Bahkan dia kalau debat itu sulit mau ngelawan dia. Seorang yang memiliki pengetahuan teologi yang sangat luar biasa. Saya nggak mau nyebut namanya karena apa? Sekarang kan direkam sama YouTube, ini nggak baik, nanti dilaporkan gitu tuh. Jadi dia luar biasa sekali. Tetapi pada suatu saat dia pernah pergi sama saya, sama keluarga saya ke sebuah hotel makan breakfast pagi-pagi itu tuh, makan. Dan yang saya lihat ada satu keanehan gitu loh. Kalau dia suka makanan, misalkan dia suka buah, orang lain belum ambil di satu piring itu diambil sama dia, ditaruh sendiri, dimakan sendiri. Padahal itu kan kalau breakfast itu kan disediakan untuk orang banyak toh. Kalau kita kan paling pakai piring kecil, kita ambil berapa potong. Dia enggak. Satu itu diambil sendiri, taruh di mejanya. Dia enggak peduli orang lain. Padahal dia ngerti semua doktrin, ngerti semua itu. Padahal di dalam doktrin, di dalam pengertian firman Tuhan itu kan juga ada etika, betul ya? Tapi dia ngomong, aku orangnya seperti gini. Loh, aku ngambil ini semua. Dan yang beberapa macam aku gak suka, aku gak ngambil kok. Aku suka ya tak ambil semua. Loh, kalau dia suka semua nanti dimakan semua, orang lain gak dikasih tambahan. Saya teringat itu dan saya mulai pikir, di gereja yang Tuhan percayakan saya ini, saya mulai mengajarkan tentang kejiwaan di dalam kehidupan kita sehari-hari yang salah, dan kita patut ditegur sama firman Tuhan dan ada satu perubahan. Amin. Kita keluar dari gereja, setiap minggu saya berusaha ada satu masalah yang ada dalam jiwa kita harus berubah. Tahu maksud saya? Kita ini orangnya ada masalah semua loh dalam diri kita. Tapi tidak kita sadari bahwa kita ini ada sebuah masalah dalam diri kita. Tapi kita tidak menyadari. Nah, untuk bisa menyadari, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya mulai belajar bagaimana setiap minggu kalau saya sampaikan ini, nanti pulang dari tempat ini ada satu nasihat dan satu berkat di mana hal-hal yang negatif itu akan berubah dalam hidup kita. Penting enggak ini? Penting sekali. Kalau saya cuma menyampaikan firman Tuhan, mengeksposisi, itu gampang. Cari buku. Oh ini konteksnya seperti ini. Saya cari buku-bukunya dan saya tulis. Maksudnya ini, jawabannya ini. Tinggal saya jelaskan. Itu gampang sekali kalau seperti itu sekarang. Karena saya sudah mengerti rumusnya itu semua. Ngerti maksud saya? Sama saja kalau kita ini firman Tuhan, kalau kita sudah mengerti rumusnya semua, ya gampang. Apa ayat mana yang sulit? Sekarang buku kan ada di mana-mana, komputer komplit semua, betul gak? Tinggal kita cari, oh ayat ini maksudnya ini. Dan saya diberi karunia untuk bisa mengerti tentang doktrin Allah. Tidak bertabrakan dengan doktrin Allah, tidak bertabrakan dengan doktrin keselamatan, hamartologi apa semua. Di dalam konteksnya ini yang dijelaskan di dalam buku ini seperti ini, sudah benar itu. Tinggal saya tulis, saya sampaikan kepada jemaat. Gampang itu. Tahu maksudnya? Itu gampang. Tetapi kalau kita mulai mikir, ayat ini, firman ini yang akan saya sampaikan ini bisa merubah setiap manusia yang hadir di dalam kesalahannya manusia, itu yang jauh lebih penting. Dan untuk mengamati yang seperti itu, ya, mungkin anak saya, menantu saya kalau datang ke rumah dikira papanya itu kok santai lihat TV gitu. Pikiran saya itu ke sana, mata saya ke sana, tapi pikiran saya ini lari-lari. Ini apa yang harus saya sampaikan besok ini supaya jemaat ini bisa berubah. Penting ini. Kalau enggak datang di gereja hari Minggu duduk, minggu depan datang pancet, tidak ada perubahan. Yang di rumah mokong, yang di rumah
sifatnya seperti gini, tidak berubah sampai tua, tidak berubah. Bahaya enggak? Bahaya sekali. Dan saya lihat itu seperti itu sekarang, tidak mau berubah dan tidak merasa bersalah dan tidak merasa mau berubah. Nah, ini sangat berat. Mari kita sama-sama belajar. Saya hari ini mau menyampaikan firman Tuhan tentang ditegur. Tadi saya sampaikan toh, semua orang tidak senang ditegur, tapi sedang dipuji. Kenapa? Karena sejak kita mulai kecil, kalau ditegur itu kita tidak senang, tapi kedua kalau dipuji, senangnya luar biasa. Sehingga sampai dengan dewasa, sampai dengan apa, itu mempengaruhi kehidupan kita semuanya. Ayo suami istri dalam rumah tangga, setiap hari suaminya menegur terus, kok niku ke opo, kok niku ke opo, kok niku ke opo, kok niku ke opo, kok niku ke opo. Rasanya kayak apa? Yang diteguri gitu terus. Coba kalau yang ditegur, kamu itu baik, kamu itu cantik, kamu ini, rasanya kayak apa? Nah, coba kita nanti sama-sama belajar sikap kita kenapa bisa seperti itu. Teguran pertama kali terjadi dalam kehidupan alam semesta ini kapan pertama kali terjadinya? Nah, saya mulai melihat di dalam kacamata firman Tuhan. Kapan pertama kali terjadi teguran kepada manusia? Yang pasti manusia yang pertama Adam dan Hawa, bener ya? Masuk kapan pertama kali? Kalau ini buat bedai-bedaian kan seneng ya. Ayo, orang siapa yang pertama kali kena teguran? Yoyo gitu kan, nggak mungkin loh yoyo orang keberapa itu. Yang pertama kali kena teguran itu siapa? Adam dan Hawa. Ditegur oleh siapa? Oleh Allah. Bener ya? Nah, coba kita buktikan dulu. Kita pelajari pelan-pelan. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 11. Kenapa ditegur? Tujuannya menegur itu apa? Kita harus tahu. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Jadi ditegur karena Allah tahu. Kenapa kok dia bisa mengerti tentang bahwa dia ini telanjang? Pasti kamu sudah melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Ditegur atau langsung? Ya. Kita lihat ada beberapa hal yang terjadi di dalam Kejadian pasal 3 ini. Yang pertama kali manusia ditegur yang seperti itu. Dan orang kalau ditegur, ya, pertama kali manusia yang ditegur ini, dia tidak menyadari bahwa dia itu telah melanggar, salah. Tapi setiap teguran itu dianggap sebuah ancaman dalam hidupnya, benar gak? Sebuah teguran itu dianggap sesuatu yang sangat nanti akan membuat dia menjadi tidak enak, sehingga dia akan menolak dan dia akan melawan. Itu akibat daripada dosa yang sudah ada di dalam dirinya. Kapan dosa pertama kali masuk? Kita semua belajar dan kita ngerti. Setelah manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat, bukan karena makan buahnya, tapi pengertian pengetahuan baik dan jahat itu kita semua ngerti ya. Setelah manusia diberi satu kemampuan mengerti yang baik dan yang jahat, setelah manusia menerima pengertian yang baik dan yang jahat, manusia jatuh dalam dosa. Sehingga pada waktu menerima teguran, langsung otaknya berpikir, kalau aku mengatakan iya, nanti aku pasti dihukum. Jadi untuk supaya tidak dihukum, aku menolak akses teguran itu dengan beberapa alasan. Benar gak? Supaya tidak menerima hukuman, tidak mau bertobat, betul ya? Padahal salah, tetapi gak mau bertobat, mengeles terus, melawan terus. Karena apa? Tidak mau mengakui, tidak mau menyadari bahwa yang menegur ini dengan satu maksud tujuan yang baik. Karena di dalam diri kita sendiri sejak kita kecil, kalau kita ditegur itu identik dengan apa? Orang ini benci sama kita, betul gak? Orang ini tidak suka sama aku, maka itu dia menegur aku. Kita ini lebih senang dengan orang yang manis bibir gitu. Nggak senang tapi tetap memuji. Tapi kalau orang itu menegur, dianggap orang itu tidak suka, musuh, betul ya? Betul Pak ya?
Selalu kayak gitu. Sampai dengan anak, dengan menantu, dengan siapa, pada waktu kita menegur, kita sebetulnya pada waktu mau negur itu kita jauh lebih hati-hati nggak? Takut menyinggung, takut apa? Allah pun juga demikian. Allah dengan satu tujuan yang sangat baik loh, bener tak? Manusia dilarang makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tujuan Allah masuk jelek, baik. Tapi pikiran manusia yang jelek sendiri. Kenapa? Manusia berpikir, kita sering baca ya, bahwa Allah ini dia menuruti apa kata iblis, bahwa Allah ini melarang dia makan buah pengetahuan baik dan jahat karena dengan satu tujuan apa? Supaya dia tidak bisa menyamai Allah, kan seperti gitu toh. Sehingga dia tetap berpikiran seperti itu sampai dengan apa? Kejadian pasal 3 ayat 5 kita baca dulu. Ya, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini kalau saya nyampaikan firman Tuhan di gereja Efrata ini saya senang karena saya sudah mengajar tentang doktrin Allah cukup lama. Sehingga ayat ini gampang sekali akan saya sampaikan. Tapi kalau saya mau menyampaikan kepada sebuah gereja yang doktrin Allahnya tidak kuat, sulit saya menjelaskan ini. Kenapa? Coba kita lihat. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Manusia pada waktu dikasih tahu seperti itu, otomatis pikiran manusia itu apa? Dia merasakan bahwa, oh, kalau aku bisa mengerti tentang pengetahuan baik dan jahat, bahwa aku bisa seperti Allah. Kalau aku bisa seperti Allah, bahwa aku nantinya apa? Memerintah. Dan aku bukan diperintah, betul ya? Kalau aku bisa seperti Allah, berarti aku bukan yang diperintah, tetapi aku yang merintah. Keinginan dia makan buah pengetahuan baik dan jahat ini karena apa? Yang pasti kata-kata ini karena apa? Kamu akan bisa seperti Allah, memiliki pengetahuan baik dan jahat. Kalau dia memiliki pengetahuan baik dan jahat, yang pasti dia bisa seperti Allah, otomatis dia tidak diperintah, dia akan merintah. Ini dibawa terus sampai dengan saat ini. Sampai saat ini orang tidak senang diperintah, orang senang memerintah. Orang tidak senang disuruh, orang senang menyuruh. Jadi ilmunya kebenaran firman Tuhan yang berkata, lebih baik harusnya kamu senang menjadi manusia yang ditegur. Kenapa? Firman Tuhan berkata, bersukacitalah kalau kau menerima teguran Allah. Benar nggak? Karena menunjukkan bahwa engkau bukan anak gampangan, bahwa engkau adalah anak Allah. Kalau engkau anak gampang kan nggak ditegur. Tapi kita nggak suka, tetap nggak mau tetap. Di dalam kitab Kejadian ini pertama kali hal itu terjadi dan manusia merasa apa? Karena dia memiliki pengetahuan, dan pengetahuan itu tanpa Allah hadir dalam hidupnya akan mencelakakan dirinya. Oleh karena itu firman Tuhan berkata apa? Engkau harus selalu ada di dalam aku. Kalau nggak ada di dalam dia, tidak mungkin bisa. Ya, manusia tidak sadar. Manusia berjalan di dalam pengetahuannya sendiri, di dalam satu kemampuannya sendiri, di dalam alasannya sendiri. Padahal saya tulis ya, jelas manusia nggak mampu tanpa Allah yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Sebab di dalam diri manusia untuk dapat menegur, ya, orang kan kepingin bisa menegur memerintah. Tanpa Allah, yang ada cuma apa? Kebodohan. Yang ada cuma apa? Kalau saya tulis, gak mungkin bisa di dalam hal yang benar perintahnya, karena untuk dirinya sendiri gak ada satu kemampuan untuk bisa berlaku benar. Kalau orang tidak mau ditegur Allah, kalau orang tidak mau menerima teguran Allah, saya mau tanya sekarang pada sama seluruh jemaat, kita setiap hari menerima teguran Allah enggak?
Siapa yang setiap hari tidak merasakan teguran Allah? Bahaya berarti kerohanianmu. Loh, saya jangan dipendeli, direnungkan. Kalau Anda setiap hari tidak pernah merasa menerima teguran Allah, bahaya Anda. Apalagi Anda tidak senang dengan teguran Allah. Pada waktu Anda melakukan dosa, Allah menegur Anda, ngomong, ayo meneng, jangan ngomong, aku tidak mendengar, no. Dialihkan, ditekankan, itu sangat bahaya sekali. Roh Kudus bekerja terus dalam diri kita, menegur, betul nggak? Pada waktu kita jatuh dalam dosa, kita bisa jatuh dalam dosa. Aku lakukan hal tidak benar, ditegur sama firman, ditegur dengan hal yang ini, aku harus benar, tidak mau denger dengan beberapa alasan. Tuhan tahu kok, aku memang nggak bisa. Tuhan tahu kok, aku sekarang lagi kayak gini. Kalau itu terus terjadi kehidupanmu, sangat bahaya. Pakai pikiran kita sendiri, pakai kemampuan kita sendiri. Ya aku seperti ini karena aku memang orangnya kayak gini. Tuhan tahu kok aku gak bisa. Padahal jelas sekali Tuhan ngomong, kamu harus berubah. Kamu gak boleh seperti itu, jelas sekali. Tetapi hatinya mengeras seperti batu. Bahaya gak? Kalau ditegur sama Tuhan aja, ditegur sama Tuhan gak mau menerima, terus dia mau menjadi seorang yang bisa menegur orang lain, pasti gak betul yang dia lakukan. Seseorang kalau gak mau dipimpin oleh Tuhan, seseorang kalau gak mau ditegur oleh Tuhan, setiap teguran Tuhan itu merupakan satu hal yang sangat menyakitkan, dan dia merasa bahwa teguran itu tidak mengenakan dirinya. Di dalam kehidupannya, ya saya tulis ya, di dalam kehidupannya, hubungannya antara orang tua dan anak pasti kacau. Antara anak dan orang tua pasti kacau. Serem enggak ini? Serem sekali, tapi kita tidak menyadari, kita anggap itu satu hal yang biasa, itu hal yang remeh. Padahal ini dosa awal yang terjadi dalam kehidupan manusia. Benar enggak? Pada waktu Adam dan Hawa ditegur, Adam ditegur, siapa yang menyuruh kamu makan buah dan pengetahuan baik jahat? Dia ngomong apa? Hawa. Dia nggak mau ditegur, bener nggak? Gara-gara perempuan ini loh, yang kau ciptakan untukku. Berarti yang disalahkan lagi siapa? Bukan Hawanya, tetapi siapa? Allahnya disalahkan. Gara-gara kamu ciptakan perempuan ini loh, yang membuat aku bisa melakukan dosa. Benar tuh? Coba kita lihat ayat yang ke-6. Kita baca pelan-pelan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, terus maka terbukalah mata mereka, tahu tentang telanjang, lalu mereka terus ketika mereka mendengar suara Allah, terus 10 11 12. Nah, manusia itu menjawab apa? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia ditegur sekali, kenapa kamu makan ini? Dia balasnya apa? 2 kali. Yang pertama dia ngomong, perempuan ini yang menyuruh aku. Gara-gara kamu menempatkan perempuan ini di sisiku, kalau kamu tidak tempatkan, aku kan gak tergoda. Ini sebuah alasan. Itu sampai sekarang manusia tidak bisa mau melihat siapa itu Allah. Setiap teguran itu dialasi dengan bermacam-macam. Apalagi pada waktu membaca ayat yang coba kita lihat. Karena mereka sudah seperti kita, saya tanyakan beberapa jemaat, mereka diam semua. Jadi betul apa yang kata iblis. Mereka ngomong, ada yang ngomong betul, ada yang diem bengong. Kalau ini nggak terjawab, bahaya nggak dalam kehidupan kita? Sangat bahaya sekali. Manusia menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari pohon itu kepadaku, maka aku makan. Terus kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu,
Dikejar terus toh. Apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Ularnya tidak ngomong apa, gara-gara kamu ciptakan aku. Ularnya nggak ditanyai lagi, karena ular itu iblisnya sendiri tuh, nggak ditanya sama Tuhan, tapi menerima kutukan. Tapi kalau manusia masih ditegur, nantinya ada anugerah, nantinya ada satu anugerah di mana melalui perempuan turunan ini nanti akan menjadi penyelamatnya. Tapi kalau ular tidak menerima anugerah, langsung dikutuk. Setan itu langsung menerima kutukan. Kalau manusia tetap menerima anugerah, ini tidak disadari. Manusia tetap berjalan di dalam pengetahuannya, seolah-olah pengetahuannya itu bisa menyamai Allah, sehingga setiap teguran itu dilawan dengan pengetahuan pikirannya sendiri, kemampuannya sendiri, kekuatannya sendiri. Kata-kata Tuhan Yesus, hendaknya kau harus melekat kepadaku, hendaknya kau berjalan di dalam aku. Itu tidak mau. Kita tidak menyadari itu, sehingga di dalam kehidupan kita sehari-hari, pada waktu kita ditegur oleh orang, oleh siapapun juga, dan teguran itu memang memberikan sebuah nasihat yang baik, dan kita merasa bahwa kita salah, kita nggak mau berubah. Alasannya apa? Macam-macam, saya nggak tahu. Padahal Tuhan itu jauh lebih cerewet kalau saya ngomong. Ya, kalau kita memang anak Tuhan, apalagi kita sudah dengar firman Tuhan, setiap saat Dia menegur kita, enggak? Setiap saat Dia menegur kita. Tapi setiap saat kita tolak. Dan kita jawab dengan apa? Pengetahuan kita. Sudah dikasih tahu, kalau datang ke gereja, persiapkan dirimu dengan baik. Kau akan menghadap kepada Raja. Firman Tuhan sudah dibeberkan sedemikian banyaknya. Kalau ada sebuah pesta, Tuhan itu mengundang beberapa orang itu menolak. Akhirnya Tuhan itu mengundang semua orang, tapi yang datang tidak memakai pakaian pesta, diusir dan dihukum. Benar gak? Ini sebuah gambaran. Kalau menghadap kepada Allah, mempersiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh. Mau ibadah, mempersiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh. Tetapi dengan beberapa alasan kita bisa ngomong macam-macam, enggak? Bisa. Saya sangat sering kali dulu pada waktu saya masih SMP itu, waktunya puji-pujian masih semangat, ya, waktu puji-pujian masih semangat, waktu kur semangat, tapi waktu firman Tuhan matanya kayak dilem, berat sekali. Dan alasan saya, iya kemarin malam, apalagi hari Senin, hari Minggu kemarin aku habis ke diskotik, pulang jam 2, jam 3. Ini bisa untung-untung aku sudah datang ke gereja. Tuhan tahulah aku memang capek. Ya, AC-nya gara-gara AC-nya dingin, yang membuat aku jadi ngantuk-ngantuk. Macam-macam. Harusnya dipersiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau ditegur kayak gini, pikirannya macam-macam. Padahal teguran ini membuat satu hal yang membuat Anda merasa bahwa Tuhan itu baik sama Anda apa enggak? Satu teguran ini menunjukkan apa? Satu hal apa? Bahwa Tuhan masih memperhatikan Anda. Amin. Amin. Kalau Dia tidak mengasihi, kalau kamu anak gampangan, dibiarkan. Saya mau menyampaikan firman Tuhan ini, pikiran saya itu macam-macam juga, ngerti? Waduh, nanti kalau saya ngomong kayak gini, ada orang yang tersinggung, orang marah, jemaat sudah gak seberapa banyak, nanti tambah habis kayak apa? Tapi Tuhan ngomong, lakukan itu. Kalau kau mengasihi orang itu, lakukan itu dengan benar. Persiapkan dirimu dengan baik, mau menghadap Sang Raja. Mau alasan apapun, gak bisa. Di atas mimbar ini bisa melihat tuh orang.
hatimu pun saya bisa, Tuhan beri saya pengertian. Jika Anda meremehkan firman Tuhan atau Anda mengasihi firman Tuhan. Kalau kita tidak mau ditegur sama Tuhan, terus kita mau pakai pengetahuan kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Kita sudah sering kali belajar ya, di dalam Roma pasal 7 ayat 18-19. Celakalah aku, apa yang baik gak mampu aku lakukan, justru yang jahat yang aku lakukan. Kita harusnya sadar tentang hal itu. Gak bisa. Oleh karena itu, minta tolong sama Tuhan terus. Kalau kita mau menjadi seorang tua yang baik, seorang anak yang baik, apalagi kalau kita sudah menjadi orang tua, ya, kita harus mulai denger-dengeran. Kalau kita sering ngomong denger-dengeran Tuhan itu loh, denger-dengeran bukan Tuhan ngasih kita omongan-omongan yang supaya bisa menguntungkan kita, tetapi denger-dengeran akan teguran Tuhan. Oh, aku gak boleh seperti ini, aku gak bener ini. Oh, Tuhan itu baik, aku tahu engkau melakukan teguran ini. Kalau itu terus terjadi dalam kehidupan kita, maka otomatis pada waktu kita menegur seseorang, menegur orang yang kita kasihi, itu sejalan seturut dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau kita menolak teguran, mana bisa kita menegur seseorang? Tidak mungkin bisa. Dalam kehidupan hubungan antara anak sama hubungan anak dengan orang tua saya kasih gambaran. Orang tua itu kalau mau negur seorang anak, itu tidak mungkin tegurannya itu supaya anaknya ini celaka, benar ya? Tidak mungkin tegurannya itu membuat anaknya ini supaya menderita. Tidak mungkin tegurannya itu supaya membuat anaknya itu sengsara. Tidak mungkin. Tapi tegurannya itu berubah sebuah nasihat supaya anaknya ini menjadi baik. Seperti itu toh. Tapi kalau teguran itu tidak dikuasai oleh, ya ini ya perbedaannya ya. Orang kalau di dalam Tuhan, Roh Kudus itu bekerjanya itu nggak lihat waktu. Setiap saat kalau memang kita ini anak, kalau kita mau mempunyai pemikiran aja yang salah, dia langsung menegur kita. Kalau kamu tidak peka dalam hal ini, ya kamu berarti bukan anak Tuhan, anak setan. Kalau kita memang anak Tuhan, itu terus jalan dalam pikiran kita. Saya pun menangis kok. Pada waktu kalau saya emosi, saya menegur seseorang, kata-kata saya itu keluarnya kasar luar biasa, itu bukan sebuah teguran, tapi emosi saya yang terbawa. Karena setiap kata yang keluar dari mulut kita, kalau kita memang dipimpin oleh kuasa roh, dan kita sebelum kita menegur, kita merasakan kebaikan Tuhan dalam diri kita, yang keluar itu bukan sebuah kata-kata yang kasar. Kebun binatang tidak mungkin keluar. Yang terjadi apa? Orang yang ditegur itu akan merasakan apa? Satu kebaikan, satu hal yang indah. Benar gak? Tapi kalau teguran itu menunjukkan satu hal, membuat orang itu menjadi sakit hati. Dengan kalau kita menegur seseorang supaya orang itu yang kita tegur itu supaya menjadi sakit hatinya, supaya hatinya menjadi susah, itu datangnya pasti bukan dari Tuhan. Bukan dari Tuhan itu artinya apa? Bahwa kita pun tidak mau menerima teguran Tuhan. Karena kalau kita memang anak Tuhan, pada waktu sebelum kita menegur seseorang, dan akibatnya orang itu akan menderita, akan menjadi sengsara, bukan dibangun hatinya, bukan dibangun jiwanya, Tuhan sudah menegur kita dulu. Kamu jangan ngomong seperti itu. Benar gak? Karena setiap perkataan itu bukan nyerocot gitu, tapi kita olah dulu dalam pikiran kita. Firman Tuhan pun di Amsal dikasih tahu, satu kata pun harus kamu pikir dengan baik. Dengan baik caranya bagaimana? Harus di dalam pimpinan Tuhan. Tuhan bicara terus, kamu membicara ini membangun apa enggak? Kamu menegur ini membangun seseorang apa enggak? Dia menegur kok. Tapi kalau karena kita emosi, kita marah, enggak, diam kamu, orang ini kebacut. Pakai pengetahuan kita sendiri, bener enggak? Tak omeli, tak pisui gini, supaya orang ini nanti menjadi apa? Biar soro, biar sengsara, biarkan. Saya pun minta ampun sama Tuhan kok. Saya pernah ngalami kayak gitu. Saking dodoknya, saking mangkelnya ya.
Itu sama anak saya sendiri atau mantu saya. Bisa keluar dari mulut saya, perkataan saya itu supaya dia menderita. Ngerti maksudnya? Bukan membangun iman. Itu bisa terjadi. Kalau sudah seperti itu, Tuhan ngomong lagi sama kita enggak? Ngomong loh Tuhan itu. Dia itu tidak pernah diam. Dia ngomong, kamu apa akibatmu seperti gini? Dia rohaninya tambah turun. Ayo, kamu harus datang ke dia. Kamu harus minta maaf. Kamu harus membangun perkataanmu kembali, supaya dia menjadi benar. Dan pada waktu kita menerima teguran dari Tuhan yang seperti itu, dan kita laksanakan, akibatnya apa? Orang yang kita tegur itu jauh bisa menerima teguran kita daripada pada waktu kita tidak di dalam pimpinannya. Ini penting. Suami istri hubungannya, kalau coba selalu dengar teguran Tuhan, mau marah aja mungkin marahnya sudah lain, bener ya? Waduh, suamiku ini keterlaluan gini-gini, nanti datang tak pukul sama tiang pintu atau apa. Tuhan ngomong, kamu tidak boleh seperti itu. Dia keadaan lemah, kamu janji di hadapanku ngomong apa? Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sakit. Dia memang gak sakit tubuhnya, tapi sakit pikirannya. Maksud kamu pada waktu kawin, kalau kamu gak bener tak pukul sama tiang pintu, ya gak jadi kawin, bener gak? Aku akan menerima dalam situasi apapun juga. Nah ini sekarang dia lagi sakit, kamu harus melayani. Ketemu suaminya marah-marah apa, menegurnya dengan penuh kasih, kamu kok seperti itu. Lain tegurannya. Suami juga kayak gitu, hubungannya sama anak, sama kalau ini ya terjadi seperti ini, betapa indahnya, bener gak? Ini harus ada di dalam setiap anak Tuhan. Dan kalau kita mau ya, kalau kita mau, luar biasa sekali. Karena setiap teguran Tuhan itu nanti mendatangkan satuan yang baik. Kita lihat dari siapa? Coba kita belajar dulu sekarang. Mulai kita lihat. Tadi dalam kitab Kejadian kita tahu ya, semuanya ya, posisinya kayak apa semua kita tahu toh. Kenapa manusia itu tidak mau ditegur ya, gara-gara dosa, bener ya? Nah, sekarang kita lihat teguran Allah itu modelnya kayak apa. Dan orang yang sudah di dalam Tuhan menghadapi sebuah teguran, sebuah masalah, sebuah apa yang dia terima, dalam kacamatanya dia kayak apa. Kita buka dalam Ayub pasal 5 ayat 17 sampai 18. Sulit di dalam Tuhan, sulit. Berat di dalam Tuhan, berat, tapi ringan. Itu janji Tuhan toh. Karena kuk itu kan tetap beban, tapi ringan. Rasul Paulus ngomong di Roma pasal 7, gak mampu aku seperti gini, tapi dia ngomong, Pak, untung aku punya Kristus. Amin. Untung aku punya Kristus itu maksudnya apa? Dimampukan melalui Kristus, dimampukan melalui kuasanya. Kita coba di dalam Ayub pasal 5 ayat 17 dalam Ayub pasal 5 17 sampai 18. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Bacanya enak ya. Tapi saya pernah tanya sama seseorang, kamu merasa ditegur Allah enggak? Enggak pernah aku. Serem enggak? Padahal kalau kita benar-benar ya, hubungan kita dengan Allah itu baik. Saya sampai heran, orang yang seperti gini ngomong kayak gini nih ya, padahal dia setiap saat sering berdoa, rajin berdoa. Tapi ditanya, kamu pernah ditegur Allah? Enggak. Loh, kalau pada waktu berdoa itu apa yang didoakan? Saya bingung. Kita makan aja, Allah itu luar biasa cerewetin loh, betul nggak? Kita makan aja, dikasih tahu kok. Kemarin firman Tuhan disampaikan toh, ada hal yang berguna, ada hal yang tidak berguna, bener nggak? Betul toh? Sama pendeta Hansen itu, Rasul Paulus ngomong, semua makanan halal, semua makanan boleh diimplok, akibatnya mekar. Ya, Yuyu kena toh,
Pasti. Akibatnya mekar, dia mekar, semuanya mekar. Tapi berguna apa enggak? Nah pada waktu makan ini nanti tambah mekar, enggak berguna. Allah ngomong apa enggak? Itu jawabannya kita apa? Nureken, yang penting seneng aku warak. Sampai seperti itu loh Allah itu. Soal makan aja dia tegur gak? Soal istirahat dia tegur gak? Tegur loh. Firman Tuhan mengajarkan apa? Ada waktunya, ada waktunya. Saya dulu kalau lihat film serian kadung tegang, sampai jam 3 kejut terus. Tapi sekarang jam 10, ini istri saya jadi saksi kok, jam 10 ada waktunya. Dia ngomong loh, ngerti? Loh, luar biasa gak? Dulu saya sampai jam 3 cibing-bing keluar, udah tidur-tidur, tegang, gak ngereken. Tapi kalau setelah mulai Tuhan ajar saya melalui apa? Sakit toh, bener toh? Ngerasa no, nanti didiagnosa jantung, lambung, apa rasanya, masuk rumah sakit, gak pernah. Akhirnya saya masuk rumah sakit. Saya pada waktu masuk rumah sakit, Tuhan ampuni aku Tuhan, gini semua. Dan pada waktu saya lihat TV mulai tegang filmnya, Tuhan ngomong, ada waktu ya. Iya Tuhan, kasih mati langsung. Masuk kamar. Dia penjaganya luar biasa enggak? Seneng enggak kayak gitu? Loh, dadanya ngomong ya, dadanya ngamini. Seneng enggak? Seneng. Kamu mau diet, Tuhan sudah memberikan ilmu teguran terus enggak? Tegur. Ayo waktunya olahraga, ayo waktunya gini. Dia ngomong terus gak? Jagai tubuhmu sebagai baitku. Wis mekar kanan kiri iki gak diolahraga iki apa? Tuhan ngomong gak? Ngomong. Tapi kita ngomong apa? Dalam nama Tuhan Yesus saya patahkan. Nuh, ya apa? Sudah umur kamu, harus olahraga, makan harus dijaga, harus diet, tidak boleh sembarangan. Saya paling seneng makan soto daging, apalagi di daerah tempat saya itu lagi viral itu soto daging Pak Mahfud. Waduh, antri luar biasa sampai tempatnya sekarang diperbesar. Kalau siang itu keluar, makan nggak, Tuhan ngomong jantungmu pengen copot, nggak boleh. Ya, makan apa ya? Makan yang sehat. Pecel, mengko pecel. Dia bicara cerewet luar biasa. Mau sehat enggak? Gak seneng kates. Dulu kalau saya makan kates, satu potong kecil gitu, rasanya mau tumpah. Gak enak sama sekali. Sekarang makan nasi kalau nggak ada katesnya, saya ngomel sama istri, katesi mana katesi? Karena lambung saya kalau tanpa kates, saya akan menderita, sakit saya nanti, sulit ke belakang. Ya kates, Tuhan ingatkan terus. Cerewet loh dia, tapi baik nggak? Baik, luar biasa. Marah-marah sama pegawai, ngotot, direm sama dia enggak, ngerem dia. Dia ngomong, ngapain kamu seperti gitu? Jantungmu putus nanti. Enggak perlu marah sampai kayak gitu. Ya Tuhan, masuk. Ada teman nasihati saya enggak karu-karuan, enggak tarengken. Firman Tuhan itu luar biasa, nanti saya jelaskan. Ini kita lihat dulu. Sesungguhnya bahagialah manusia yang ditegur Allah. Kata-kata sesungguhnya bahagialah manusia yang ditegur Allah, koma, itu pun sulit diresapi sama kita kalau kita tidak pernah merasakan, gitu. Ditegur Allah kok bisa bahagia, kayak opo sih, bener gak? Namanya ditegur itu mesti gak bahagia, ngerti? Lo belum tahu. Saya baru-baru ini menangis. Bener. Saya sekarang umur 60 ya. Saya rindu ditegur oleh siapa? Mama saya, ngerti maksudnya? Mama saya itu dulu cerewetnya luar biasa. Kalau saya ketemu sama mama saya itu, lon muka ilon celek, busi, tak makan ya apa kon niku? Apa pikiran saya dipikiri? Wah ngomong gak karu, wah kok diomong gitu. Mama itu cerewet aja gini. Sekarang mama saya sudah dipanggil ke Tuhan, ke surga. Saya rindu. Ada kata-kata itu lagi, ngerti? Papa saya sama laki gak mungkin kayak gitu toh. Ketemu saya paling bis makan.
Wis Pak, ya wis. Nggak ada memperhatikan kayak gitu. Nggak ada kata-kata yang seperti gitu. Teguran itu sesuatu yang indah. Amin. Jika hari ini Anda merasa tidak pernah ditegur sama Tuhan, Anda jangan bersuka cita, salah. Dan kalau kita ngomong ditegur Tuhan itu aku harusnya berduka cita. Karena apa? Nggak ngerti maksudnya. Padahal jelas sekali toh, di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang lemah itu lemot itu dalam hal apa? Memikirkan hal yang benar. Ngerti maksudnya? Siapa yang bisa berpikiran yang benar tanpa Tuhan? Nggak bisa loh. Di Roma pasal 7 itu jelas dikasih tahu kok, apa yang baik yang aku lakukan, tapi yang jahat mana yang aku lakukan. Aku tahu yang jahat harusnya tidak aku lakukan, malah aku lakukan. Itu pikirannya manusia loh. Tanpa ada Tuhan yang menasihati, budal. Ngerti maksudnya? Budal ke neraka. Yang ada dalam pikiran kita yang kita lakukan cuma apa? Yang jahat tok. Untung kita memiliki penasihat yang agung, yang dihadirkan di dalam kehidupan kita. Kamu tidak boleh kayak gitu. Wih, cerewetnya luar biasa. Makin dekat sama dia, makin cerewet. Dan dia selalu ingatkan kita hal yang luar biasa. Saya ngomong jujur, saya mangkel misalkan sama mantu saya, waduh orang ini kayak gini, nemen nih kayak gini. Tuhan ngomong apa? Mau tak kasih yang lebih jelek dah. Ini sudah yang terbaik. Hasilnya apa? Baik enggak? Kamu jangan melihat kejelekannya. Coba kamu pikir yang dalam. Dan saya setelah renungkan, terima kasih Tuhan, betapa baiknya. Dia enggak pakai ngomong, tapi dia bisa menasihati saya melalui firman-Nya. Karena apa? Firman-Nya pasti ngomong, aku akan memberikan yang terbaik bagimu. Dan kalau kita ngomong, ini kok tidak baik, loh ini dari aku yang terbaik loh. Buktinya apa? Coba kita renungkan segala kebaikannya. Suami kita, istri kita, kalau kita ciping cerewet, ini tambah cerewet. Kalau dia cerewet aja saya masih mau kayak gini. Kalau udah dikasih yang cerewet, jadi apa saya? Gitu loh. Padahal dia tidak pernah cerewet. Dia istri yang baik. Baik, dia tidak pernah cerewet loh. Dia paling cerewetnya cuma sediluduk kok. Tapi begitu cerewet sedikit aja saya bisa merasakan cerewet ya. Tuhan ngomong kapan dia cerewet. Ini loh pasanganmu yang terbaik. Tuhan itu luar biasa enggak? Siapa yang tidak merasakan teguran Tuhan? Minta ampun dari ini. Ngerti maksudnya? Tuhan aku mau kan tegur. Tuhan aku mau, aku sudah mulai tidak merasakan. Aku berjalan di dalam hikmatku sendiri, aku berjalan di dalam pengetahuanku sendiri. Bahaya enggak? Bahaya enggak itu? Sangat bahaya. Menghadapi situasi apapun juga berjalan dalam pikirannya sendiri. Bahaya. Karena kita tidak bisa berpikir secara hal yang benar. Benar menurut Allah loh. Kalau benar menurut kamu ya enggak tahu, gitu loh. Benar menurut Allah. Enggak mungkin bisa. Sudah nyata kok ayatnya, tidak usah dibuka kan nyata toh. Celakalah aku, kata celakalah itu apa? Tidak bisa ngatasi manusia. Ayat 18 ya. Karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dialah yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Luar biasa enggak? Ini kata-kata ini bukan kamu habis dikepuki, ditolong enggak. Berarti apa? Tegurannya itu selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Tegurannya itu tidak pernah tegurannya itu supaya kita ini hancur dulu nanti dia baikkan, enggak. Hancur pun itu yang terbaik. Karena apa hancur yang terbaik? Kalau saya enggak dihancurkan sama Tuhan, kalau saya enggak sampai masuk rumah sakit, saya lihat TV itu tetap 3. Ngerti maksudnya? Kapok saya itu masuk di rumah sakit, mau di kolonoskopi itu, maaf ya, disuruh buang air besar itu mulai jam 9 sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi bahkan. Ampun Tuhan saya. Kalau ingat itu saya takut, gitu loh. Ngerti maksudnya? Jadi itu mendatangkan kebaikan, itu yang terbaik untuk saya enggak? Terbaik karena kalau saya enggak dikasih gitu, saya enggak bisa bertobat.
Saya tidak bisa menjagai tubuh saya ini. Saya merasa tetap kuat, ngerti maksudnya? Itu nyantol terus di sini saya. Dan yang paling tahu bahwa kalau saya diginikan, melukai, jarak melukainya itu yang paling tahu, ya. Saya dilukai ataupun dipukul, dia yang paling tahu pukulannya ini seberapa supaya saya ini bisa bertobat. Dia paling ngerti jaraknya, dia paling tahu kemampuan seseorang itu sampai di mana. Dia penasihat yang ajaib. Amin. Itu artinya dia penasihat yang ajaib. Kenapa ajaib? Dia tahu loh. Oh kayak Anda ini kalau enggak tak gini sulit. Pada waktu kita diginikan, pada waktu Cik Bing diginikan, Yoyo diginikan, Rata diginikan, itu teringat nyantol sehingga tidak berani lakukan itu lagi. Dia yang paling tahu. Hati kita enggak tahu. Itu luar biasa itu namanya. Sekarang kita mulai masuk. Karena di dalam teguran itu ada berkat. Luar biasa enggak? Di dalam setiap teguran itu ada berkat. Kita jangan identik teguran itu dengan kebencian seseorang. Kalau kebencian seseorang itu bukan menegur, tetapi apa? Menjerumuskan. Orang menegur dengan caranya marah-marah terus ngatain kita binatang, ngatain apa, itu membuat kita baik. Ya nggak mungkin lah, karena tujuan dari teguran itu bukan seperti itu. Tujuan dari teguran itu sebuah nasihat. Tapi kalau teguran itu, maaf ya, kamu itu kebun binatang dikeluarkan semua, terus orang itu yang ditegur itu hasilnya apa? Supaya jadi binatang, kan kayak gitu toh. Tapi kalau Tuhan itu enggak. Digambarkan di dalam Amsal pasal 6 ayat 23. Dimulai dari ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyanyiakan ajaran ibumu. Ini berbicara tentang teguran. Ini berbicara tentang seorang ayah dan ibu yang sudah ada di dalam dia, yang berjalan dalam kasihnya, ya. Terus tabatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Ayat 20 itu hati-hati, harus kita ini kan orang sudah dikasih pengertian sama Tuhan toh. Misalkan di ayat 20, coba ayat 20. Karena ada orang yang tidak ngerti firman Tuhan dan sok mengerti, dan firman Tuhan dihubungkan dengan budaya. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyanyiakan ajaran ibumu. Orang itu dianggap kalau sudah diperintah sama ibunya sama bapaknya itu kartu mati. Bener gak? Kalau bapaknya ibunya ngomong kamu harus seperti ini, sudah jangan dilanggar. Ini loh firman Tuhan punya ngomong. Tapi kalau bapak ibunya bukan di dalam Tuhan, kamu ya jadi orang yang kamu harus seperti ini baru hidupmu bisa baik. Kamu jangan makan daging-daging, kamu makan sayur-sayuran atau apa, nanti supaya kamu bisa diberkati. Itu pun bagus untuk tubuhmu gini. Padahal itu tidak sesuai firman Tuhan. Kelihatannya baik, sangat baik. Tapi kalau itu kita terapkan dan kita tidak bisa, akhirnya kita terhakimi. Dan pada waktu kita menghadapi sebuah masalah gara-gara kita gak makan sayur, gak makan apa, mulai hati kita merasa bahwa kita memang gara-gara gak makan sayur ini kita mengalami seperti ini semua. Teman saya itu di depan rumah saya itu seperti gitu. Namanya teman saya gak boleh nyebutkan ya. Dia gak mau makan binatang kambing, binatang babi, binatang ayam. Kalau sapi dia mau. Karena apa? Kambing, ayam, sama babi ini, yang kambing ini mungkin papanya, sionya, yang ayam ini
mamanya, yang satu ini mungkin sionya saudaranya yang sudah tidak ada. Jadi dia dinasihati sama papa, kamu jangan makan itu, hidupmu pasti enak. Sampai sekarang dia tidak mau makan itu. Dan dia kebetulan yang hidupnya menjadi baik, anaknya bisa jadi dokter apa semua. Dan dia ngomong, aku gara-gara tidak makan ini loh, hidupku jadi baik. Baik apanya? Besok masuk neraka dia tidak percaya Yesus kok. Dia percaya nasihatnya orang tuanya itu. Tegurannya kayak gitu, ditegur, kamu kalau sampai makan ini tidak bisa enak hidupmu. Dia nurut. Apakah ayat ini berbicara begitu? Hai anakku, pelihara perintah ayahmu dan janganlah menyanyiakan ajaran ibumu. Bukan. Ayah dan ibu yang sudah di dalam Tuhan, ayah dan ibu yang tidak menentang firman Tuhan, itu yang dijagai. Terus ayat 21. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah itu pada lehermu. Itu harus berjalan di dalam kehidupan kita terus. Karena setiap nasihat itu baik sekali kalau sudah di dalam ajaran Tuhan. Ngerti? Kenapa? Coba kita lihat 22, nanti 23 kata kuncinya. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Wah, luar biasa enggak? Senantiasa dia ada di dalam kehidupan kita. Apa itu? Teguran yang baik itu modelnya kayak apa? Dikatakan di ayat 23 apa? Karena perintah itu pelita. Tahu, perintah itu pelita. Teguran itu yang benar itu pelita. Pelita itu apa? Kalau kita berjalan tanpa pelita. Oleh karena itu Yesus pernah ngomong apa? Dia ngomong mengupamakan dirinya sebagai apa? Pelita, pernah toh? Akulah terang, benar gak? Teguran kalau bersama dengan Tuhan itu adalah satu hal, gimana satu terang dalam jalan kita. Tanpa teguran Tuhan, jalan kita itu gelap. Amsal itu berbicara seperti itu. Teguran itu mendidik itu dan jalan itu. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Kalau kita mau jalan yang benar, kalau kita mau jalan di dalam Dia, kita harus siap menerima tegurannya senantiasa. Amin. Karena teguran itu merupakan apa? Pelita hidup kita, cahaya hidup kita. Masa kita ini jalan di dalam kegelapan, dikasih orang lampu, ini loh, kita ngomong, gak mau, kurang ajar kamu, kita pukul lampunya itu, kita mau senang di gelap. Kan salah toh. Padahal dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini sering berjalan di dalam gelap. Tapi kita untung punya Yesus. Amin. Kita sekarang mulai ngerti mengapa dia ngomong akulah terang. Tanpa dia selalu membimbing kita enggak? Sampai dia ngomong, lebih baik kamu buta daripada matamu melek tapi kamu enggak tahu. Meskipun kita buta, kalau kita menerima teguran, sukacita itu ada terus dalam kehidupan kita. Hari ini mata kita memang melek, kita jalan bisa, tetapi sesungguhnya kita itu buta kalau kita tidak bisa menerima tegurannya, karena kita berjalan di dalam kesesatan, tidak disadari. Hari demi hari. Saya sekarang usia umur 60 gini. Dia ngomong sama saya itu selalu selama berapa puluh tahun. Makna yang seperti ini, mulai saya berpikir, aduh Tuhan, mulai saat ini aku kepingin selalu mendengarkan Kau. Kalau satu hari gak dengar suaranya dia, bahaya ini. Ngerti maksudnya? Karena apa? Aku akan tersandung, aku akan mengalami jalan yang sesat. Manusia ini aneh loh, ya. Kita lihat Mazmur 119 ayatnya 105.
Kita sering nyanyi lagu ini enggak? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tapi dia berbicara terus sama kita, dia menegur terus kepada kita. Kita tidak ngerti arti pelita itu, bahwa kita ini sebenarnya kalau pakai pengetahuan kita, kita berjalan di dalam kegelapan. Tapi kata-kata ditegur Tuhan, itu rasanya kayak, waduh ini celaka ini aku ditegur Tuhan. Enggak. Kita lihat juga di dalam Amsal pasal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan keteguran tersesat. Jelas toh? Jelas sekali. Tetapi kita remehkan hal itu karena kita masih mengandalkan apa? Pengetahuan kita sendiri. Padahal ayatnya komplit loh ya. Pengetahuan yang kita miliki itu tanpa Tuhan, tanpa disertai, akhirnya pasti menuju hal yang tidak baik. Mau sak hebatnya apa pengetahuanmu, tapi kalau berbicara kebenaran, tidak bisa, tidak ada satu yang benar. Kelihatannya baik, ya, kelihatannya benar, tapi tidak ada yang benar. Ujung-ujungnya pasti apa? Maut. Sekarang kita lihat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7. Ya. Apakah yang kuperintahkan padamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Kenapa sih ini? Dulu saya tidak ngerti, tidak jelas. Ternyata maksud Tuhan itu baik enggak? Baik luar biasa. Dia ngomong bagi bangsa Israel, aku menuntun engkau dari Mesir keluar sampai dengan Israel. Di dalam perjalanan aku berkarya, aku menunjukkan siapakah aku. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Ini harus diceritakan kepada anak kita. Supaya apa? Pemahaman ini benar-benar nyantol dalam pikiran kita, bahwa Allah itu begitu luar biasa dalam hidup kita. Bersandar dengan Dia sepenuhnya. Orang ditanyai, dia penasihat ajaib, dia penasihat agung. Kenapa? Aku dulu mau beli toko, orang-orang ngomong beliau nanti untung-untung. Untung aku doa, dia ngomong ojo beli. Setan itu yang ngomong. Kok dia berani ngomong ini penasihat ajaib, gak jadi beli toko gara-gara Tuhan ngomong kayak gitu. Firman Tuhan tidak pernah ngomong kayak gitu. Tuhan tidak ngurusi kamu beli toko apa tidak beli toko. Tapi kita sering berpikiran yang salah. Penasihat ajaib itu apa? Luar biasa. Kita tidur di rumah, tidak ada siapa-siapa pun juga kita berpikiran yang salah. Dia bisa ngomongin kita enggak? Ngomong loh. Kita rancangkan sesuatu yang tidak baik. Aduh kok hoki kiki, oh apa ya besok mau tak gini-gini. Nah, tiba-tiba dia ngomong, dia saudara seiman. Kamu harus bagaimana mengasihi dia. Orang lain enggak tahu, tapi dia tetap tahu. Amin. Itu penasihat yang ajaib. Pengertian-pengertian seperti itu harus yang makin hari kita makin mengerti dengan baik. Saya berpikir pada waktu persiapan ini, terus bagaimana Tuhan hati saya supaya saya ini jangan sampai tersesat. Dijawab lagi sama Dia, kamu jangan kumpul dengan orang yang tidak bijak. Kita lihat di dalam Amsal pasal 27 ayat yang kelima. Oh, sorry. Ya, coba buka 27 ayat 5 dulu. Ya, lebih baik
teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ini gawat, ini bahaya ini. Seperti Ayub. Ayub itu ditegur sama teman-temannya, ya, tegurannya nggak jelas, tegurannya nggak benar. Dalam kehidupan kita pun sering alami kayak gitu. Orang menegur kita ada maksudnya nggak benar. Itu namanya kelicikan. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kelihatannya apa? Mengasihi. Tidak pernah menegur. Ada seseorang yang tidak pernah menegur. Mau negur itu rasanya bagi orang ini tidak benar. Mengasihi, sok baik kalau saya ngomong seperti gitu. Tetapi kebaikannya bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi supaya kelihatannya baik, sungkan atau apa. Itu tidak benar, tidak membangun. Tetapi berbicara. Pada waktu Tuhan menegur kita, hendaknya kita jangan kumpul dengan kumpulan orang yang tidak bijaksana. Kita lihat di dalam Amsal pasal 15 ayat 31. Ini penting. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Ini bahaya sekali. Kebalikannya apa? Kalau orang tidak pernah mengarahkan telinganya kepada teguran, dia pasti apa? Kehidupannya tinggal di tengah-tengah orang yang tidak bijak. Orang yang tidak bijak itu bagaimana sih? Waduh, dulu saya seringkali dalam kehidupan saya seringkali hidup di dalam lingkungan orang-orang yang seperti itu. Buat apa kamu datang ke gereja? Buat apa kamu kumpul-kumpul dengan orang-orang yang seperti itu? Hidup itu cuma sekali. Hidup itu harus dinikmati. Hidup itu harus benar-benar kamu bisa rasakan. Kalau kamu bersama dengan Tuhan, kamu ada di dalam Dia, apa yang kamu dapat? Apalagi di dalam gereja dikasih tahu apa? Kalau ikut Tuhan siap menderita, pikul salib. Klop gak? Orang yang ngomong pada waktu kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya toh, "Ndak, aku sekarang ndak mau kumpul-kumpul dengan kamu." Tuhan ngomong ndak boleh, aku harus melayani Tuhan, benar-benar cinta sama Tuhan. Dia ngomong, "Kau nih lo dalam dunia itu hidup harus senang-senang. Kalau kamu sekarang bersama dengan Tuhan, kamu datang ke gereja, kamu gak bisa senang-senang." Terus dia datang ke gereja, pendeta yang ngomong, "Kalau kamu mau melayani Tuhan, kamu harus siap menderita, pikul salib." Wes gak jadi. Bener gak? Yang ngasih nasihat itu salah, pendetanya yang ngomong juga salah. Kapan Tuhan ngomong kayak gitu? Kapan Tuhan ngomong kayak gitu? Kita dalam kehidupan kita ini loh, dalam dunia, ya, tanpa Kristus, kita menderita di dalam kutub dosa. Kita tidak mampu menghadapi kehidupan ini. Kutub dosa berat. Digambarkan di dalam kitab Roma pasal 1. Orang yang sudah di dalam Tuhan aja merasakan betapa beratnya. Apalagi orang yang tidak di dalam Tuhan. Sampai di dalam kitab Wahyu dikatakan apa? Mereka yang mau mati pun gak bisa mati. Itu penderitaannya sangat berat, luar biasa. Lah segala beban penderitaan dosa itu sudah diselesaikan Tuhan di kayu salib. Amin. Supaya yang harusnya kita terima dosa itu, supaya yang harusnya kita pikul dosa itu, dipikul oleh Kristus. Sudah dipikul di kayu salib itu oleh Kristus. Sudah diselesaikan segala beban kita. Sehingga dia berkata apa? Bersukacitalah senantiasa.
Mengikut Tuhan itu apa? Enak. Yang kuberikan enak dan ringan rasanya. Berjalan sama Tuhan itu apa? Enak, baik, sukacita. Amin. Tapi yang ada selama ini yang diajarkan apa? Ikut Tuhan, siap menderita. Tuhan kepada kita anak-anaknya, dia tidak anti, ngerti maksudnya? Dia tidak anti dunia. Kamu mau senang-senang di dunia, boleh. Kalau dia anti dunia, dia tidak ada firman yang berkata apa? Carilah kerajaan sorga dan kebenarannya, maka stop. Cuma gitu toh. Atau apa? Segala sesuatu akan ditambahkan. Segala sesuatu itu apa? Apa yang ada dalam dunia ini? Dia tidak pernah melarang kita mau pakai baju model kelir apa. Dia tidak pernah ngomong pakai baju putih-putih, gak boleh pakai warna. Enggak. Orang salah nafsirkan lagi. Kalau ikut Tuhan kamu gak boleh terlalu modis ya. Gak boleh pakai pakaian yang ikut modern. Asal kamu pakaiannya jangan pakai pakaian kain yang ngirit-ngirit, gitu maksudnya, yang perempuan. Karena ngirit kain cuma sak gini. Yang pantas, yang sopan. Kamu mau model apa? Enggak apa-apa. Tuhan gak anti kesenangan dunia. Tuhan ingin memberikan satu kesenangan yang melebihi kesenangan dunia itu. Kamu dalam dunia ini bukan disuruh menderita. Penderitaan sudah diterima oleh Kristus kok. Kalau saya ngomong kayak gini, nanti ada orang pikirannya yang lain lagi. Oh, Titi pakai doktrin hidup di dalam Tuhan itu anugerah, itu bebas, senang-senang. Salah lagi. Saya berbicara kebenaran. Senang-senang itu bukan ngawur, tetapi kamu bisa makan ini, aku bersyukur Tuhan telah memberi. Senang gak? Tuhan, aku ini sebetulnya senang makan capjay, senang makan ini, tapi karena aku gak boleh makan ini Tuhan, karena firman-Mu berkata kalau aku makannya aku bisa gemuk. Wes tak apa-apa, aku menderita. Ya salah gak itu kalau pikirin kayak gitu? Salah. Harusnya apa? Tuhan, aku gak boleh makan capjay, gak boleh makan ini Tuhan. Nanti kalau aku makan ini isi ini, nanti membuat aku jadi gemuk. Misalkan bicara makanan. Tapi Engkau kasih aku pindang, kasih aku ini, kasih aku makanan ini. Ini yang terbaik dari Tuhan, dan ini menyenangkan aku, menyenangkan tubuhku nanti menjadi baik, dan aku tetap sehat di dalam Engkau. Jangan kita merasakan menderita. Kalau kayak gitu mengikut Tuhan, menderita semua. Sehingga anak-anak muda kalau disuruh ke gereja, tidak mau karena aku belum siap. Menderita karena aku belum siap pikul salib. Kapan Tuhan ngomong suruh pikul salib? Orang yang mengarahkan telinganya kepada teguran membawa kepada kehidupan, akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Oleh karena itu apa? Dalam hidup kita, Tuhan Yesus selalu ngajari kita apa? Hendaknya kamu, temanmu, golonganmu, semuanya, kamu harus waspada. Jangan sampai kamu kumpul dengan orang-orang barisan sakit hati, kumpul dengan barisan orang-orang yang tidak benar. Setiap nasihatnya dia mengarah kepada apa? Maut. Karena dia buta menuntun orang menuju ke jurang. Dia tidak ngerti Tuhan tapi sok ngerti. Dan kita dituntut sama orang kayak gitu, sama-sama terjerumusnya enggak? Luar biasa sekali firman Tuhan itu. Setiap teguran yang ada dalam Tuhan itu adalah pelita hidupku. Amin. Harus kita sadari ini, sehingga kalau setiap hari kita tidak merasakan teguran Tuhan, nangis karena kamu akan tersesat. Aku sekarang lebih enak, aku bisa happy sembarang, aku bisa tidak kerasa apa-apa. Nangis kalau saya mulai takut. Waduh, cahayaku di mana ini? Sehingga
apa yang saya jelaskan ini tadi, ya, ini akan menyangkut beberapa firman. Baru saya jelaskan sebentar. Menyangkut beberapa firman yang ada di dalam firman Tuhan. Dia berkata apa? Akulah terang dunia. Kita sekarang ngerti. Akulah penasihat ajaib. Sekarang kita ngerti. Tidak ada seorang pun yang benar. Sekarang kita ngerti. Betapa luar biasanya firman Tuhan itu. Benar gak? Dan kita jangan anti teguran. Asal teguran itu ada di dalam Tuhan. Kalaupun kita mau menegur seseorang, jangan kita dikuasai oleh emosi kita, tetapi teguran itu bersama dengan dia. Amin. Pasti hasilnya apa? Luar biasa. Anak kita numakal, enak kayak anak setan. Kamu seneng tak punya anak kayak setan? Nggak bener anak ini. Wah, gitu-gitu kan. Atau kita menasihati seperti Tuhan Yesus menasihati kita, seperti Bapak menasihati kita. Cara kita nasihati kayak apa? Bukan, nak, enggak apa-apa nak, wis kamu nakal. Bukan kayak gitu. Saat kita pukul, tapi kita menjadi penjelasan yang benar sesuai firman. Kamu enggak boleh seperti gitu. Caramu seperti itu salah. Dan anak yang dikasih nasihat seperti itu, dia akan tumbuh bersama dengan Tuhan. Amin. Nanti dia dewasa gak anti teguran, gak defensif membela dirinya kalau ditegur. Dibela terus, dia membela dirinya. Ditangkap polisi salah jalan. Loh, yang salah itu Pak, gak jelas tulisannya. Orang lain jelas, dia ngomong gak jelas. Harusnya gede Pak, saya ini matanya gak ketok. Kalau nuruti itu semua lah, sak jalan lah, nutupi semua. Ya, manusia kalau mau berdalil, mau bisa aja. Seperti tadi tuh, Adam, siapa yang suruh kamu? Itu loh Hawa yang kamu tempatkan di sisiku. Hawanya disalahkan, Tuhan disalahkan sekali. Kalau coba gak ada Hawa, aku gak jatuh gini. Hawa dituju siapa? Ular itu loh. Ingat kata-kata ini, sehingga pada waktu kita menerima teguran, jangan beralasan seperti dosa yang awal itu. Setiap teguran di dalam Tuhan mendatangkan satu kebaikan di dalam hidup kita. Amin, firman Tuhan. Kita tunduk